Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Ibu belum dapat, Ibu? Fotokopiannya udah dapat belum? Kurang satu itu buat Ibu. Dua? Iya. Dua. Ngapunten Ibu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur. Karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di rumah Allah menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini pula Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita diberikan ketenangan masuk di rumah Allah ini. Dan Allah memberikan kepada kita berbagai macam sajian yang lain, termasuk di dalamnya ada rahmat dan maghfirah. Ya, luar biasa. Lebih dari semua itu, pagi ini kita akan belajar bersama tentang bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya bukan bahasa Arab untuk percakapan ya. Dalam hal ini adalah bahasa Arab yang bisa digunakan untuk membantu menerjemahkan Al-Quran ya. Yang sering disebut dengan metode tamyiz ya. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan paling mudah. Karena pengarangnya ini setelah bertahun-tahun mengajarkan cara untuk menerjemahkan Quran ya, beliau menemukan sebuah cara yang menyenangkan ya. Karena apa menyenangkan? Karena isinya nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini cocok sebenarnya untuk pemula ya. Anak-anak TK, anak-anak SD ya. Itu cocok dengan cara tamis ya. Saya pun sama aja bahwa belajar itu harus dari yang paling rendah, paling dasar dan paling mudah. Maka juga saya mencari bagaimana cara belajar bahasa Arab yang bisa membantu menerjemahkan Quran. Akhirnya saya ketemu teman di Cirebon ada. Oh ya oke, saya cari-cari ketemu. Akhirnya kami kontrak gitu ya. Kami kontrak sekitar hampir 1 bulan untuk ngajari keluarga kami, ngajari santri-santri kami ya. Dan jauh dari apa yang diajarkan beliau ya, mungkin saya hanya mampu nyantel 10% ya, dari apa yang diajarkan oleh beliau ya. Tapi lumayan kalau kita mudzakarahkan lagi kan juga lumayan ya. Walaupun sedikit tapi kita gunakan untuk berbagi. Oke Bapak Ibu sekalian, saya beri pengantar bahwa dalam kaidah bahasa Arab hanya terdapat tiga kata saja ya. 3 kata. Jadi bahasa Arab hanya terdiri dari tiga kata atau 3 kalimat ya. Kalau dalam bahasa kita kata dengan kalimat itu beda. Dalam bahasa Arab itu kalimat
itu sudah merupakan kalim ya. Tapi kalau kata bisa berbentuk huruf juga ya. Jadi 3 dalam hal ini, yang pertama huruf gitu ya. Yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Artinya gini, sembarang dalam bahasa Arab kita tunjuk secara acak dalam Al-Qur'an ya. Dengan acak kita tunjuk, maka pasti yang kita tunjuk itu salah satu dari 3 itu. Kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak itu huruf gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada 3 itu, kita kenal 3 itu. Huruf, isim sama fi'il gitu ya. Yang selain itu enggak ada. Itu tuh keistimewaannya ya, sederhana, gampang jadi. Nah itu. Oleh karena itu di tahap-tahap awal ini ya, kita ingin mengenal ciri-ciri huruf seperti apa, isim itu seperti apa, fi'il itu seperti apa, itu dulu ya target pertemuan hari ini. Ya, jadi kita mengetahui ciri-ciri huruf, ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il itu ya. Itu sebenarnya hari ini nanti lebih ini targetnya ya. Kalau itu udah untuk sebulan itu. Ya. Jadi kita kenal huruf dulu ya. Jadi huruf itu dalam hal ini terutama di tamyiz ya, metode tamyiz itu dibuat kolom ya. Kolom itu ada 26 kolom. 26 kolom untuk mengenal huruf. Ya. Itu 26 kolom itu terletak di halaman 24. Ya. Nah, itu huruf, ya. Jadi dalam hal ini huruf itu ada yang menjelaskan gini. Gampangannya sesuatu itu disebut huruf ya. Itu tidak bisa dibayangkan bendanya. Jadi huruf itu nggak bisa dibayangkan bendanya. Misalnya kata bi. Bi itu bendanya seperti apa sih? Nggak bisa dibayangkan ya. Kemudian ada kata wa. Apa wa itu siapa ya? Wa ya. Bendanya seperti apa wa? Nggak bisa dibayangkan gitu ya. Itu untuk mengenal huruf secara umum seperti itu ya. Tapi secara khusus bisa kita baca di halaman 24. Itu. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau isim? Ini hanya sekedar saja, tapi nanti kita fokusnya di huruf dulu hari ini ya. Kalau isim itu ciri-cirinya ada 8. Itu yang tertera di halaman berikutnya, halaman 25. Jadi kalau kita bisa menemukan 8 hal atau salah satu di antara 8 itu pasti masuk isim. Ya, 8 itu adalah ciri-ciri isim di halaman 25. Nah, karena serba nyanyi ini kita nyanyikan ya. Tapi enggak dibahas hari ini. Ciri-ciri isim itu ada 8, berakhiran tanwin, berakhiran kasroh, berawalan al, berawalan mamimu, diawali awamilul ismi, menunjukkan nama,
berwazan fa'ilun, kata majemuk, ciri yang terakhir. Ya, tapi gak dibahas ya. Ini hanya kita mengenalkan tok gitu ya. Ya, jadi pertama huruf, kedua fiil, kedua apa? Isim, yang ketiga nanti fiil. Isim itu apa? Kalau tadi huruf itu tidak bisa dibayangkan ya. Kalau isim, ya, isim itu bisa dibayangkan. Ada orang menyebutnya isim itu kata benda, ya. Tapi sebenarnya kata benda atau kata yang dibendakan. Tapi kalau lebih tepat, isim itu apa? Isim adalah kata yang memiliki salah satu dari 8 ciri itu ya. Nah, itu yang paling umum. Jadi memiliki salah satu dari 8 ciri tadi, itu namanya isim. Nah, sifatnya bisa dibayangkan dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah fi'il ya. Kalau fi'il adalah kata kerja ya. Nanti akan kita bahas berikutnya ya, tapi hanya sekedar mengenalkan fi'il di dalam bahasa Arab itu pertama ya cirinya sudah menunjukkan pelakunya. Jadi kalau kita sebut fi'il itu pelakunya siapa udah keton itu ya. Apakah pelakunya seorang lelaki, apa pelakunya seorang perempuan, apa 2 orang lelaki, apa lebih dari 2 lelaki. Jadi dari setiap kata yang disebut fi'il itu sudah bisa ditunjukkan atau ditetapkan siapa pelakunya, itu ya, subjeknya ya. Nah itu fi'il, ciri-cirinya ya. Yang kedua, sudah bisa ditentukan waktunya ya. Jadi dalam setiap fi'il itu sudah ditentukan waktunya, apa kemarin, lusa, apa sekarang, itu ya. Itu ya ciri-ciri fi'il. Makanya ada istilah fi'il madhi, fi'il mudhari kan gitu, dengan ciri-ciri nanti tertentu ya. Ciri-ciri fi'il amr itu seperti apa. Jadi kalau kita merujuk fi'il, kalau tidak madhi maka apa? Mudhari. Kalau tidak mudhari, amar ya, fi'il amr. Nah itu sebagai pengantar untuk kata, jenis kata dalam bahasa Arab. Ada 3 hal itu ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke huruf ya. Di situ di halaman 24 ada 26 kolom ya, yang menunjukkan huruf ya. Tetapi ini perlu saya jelaskan, untuk kolom 24 dan 25 itu sebenarnya tidak masuk huruf ya. 24, 25 itu sebenarnya tidak masuk huruf ya, karena bisa dibayangkan. Ya, maka dia adalah sebenarnya masuk fa'il ya, dan juga maf'ul. 24-nya fa'il, 25-nya maf'ul itu ya. Tetapi untuk memudahkan maka dimasukkan ke dalam kolom huruf. Mengapa memudahkan? Hafalannya kepenak gitu ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita kenal kolom 1 dulu. Ya. Kolom 1
itu namanya adalah bijarin. Ya, zaman kecil saya huruf-huruf bijarin disebut dengan huruf jar. Ya. Huruf jar atau huruf bijarin itu ada bi yang artinya dengan. Ya, misalnya biiznillah berarti dengan izin Allah, gitu ya. Kemudian K artinya apa? Seperti. Ya, misalnya kal an'am, seperti binatang, ya. K. Kemudian li itu artinya untuk, lillah untuk Allah, ya. Kemudian apa lagi? Ya, itu bika lillah ilah, ya. Ya, ilah itu adalah ke juga, ya. Ilal masjidi berarti ke masjid, itu ya. Terus ala ya di atas, misalnya alal kursi berarti di atas kursi, ya. Terus min dari, minal masjidi dari masjid, fi dalam, misalnya apa? Fil baiti di rumah. Terus dari, anil masjidi dari masjid, minal masjidi, ya diartikan dari. Terus dorof. Nah, ini dorof itu sebenarnya kolom 10, ya. Coba kolom 20 dorof. Jadi dorof yang banyak kolom 20 itu dia masuknya bijarin. Mengapa? Ya, karena bijarin itu adalah huruf-huruf yang menyebabkan setiap isim yang mengikuti harus berubah dibaca kasroh. Coba dari tadi, misalnya tadi yang bi contohnya apa? Billahi, terus biidnillahi. Ya. Jadi itu ciri-cirinya. Setiap huruf jar, maka semua isim, semua kata, ya, yang melekat pada huruf jar, ya. Jadi huruf jar menjadi awamilul ismi bijarin, mengejarkan, mengasrohkan. Jadi jar itu mengasrohkan. Nah, setiap kata yang mengikuti huruf jar pasti kasroh, kecuali, ini ada kecualinya, ya. Kecuali apabila itu adalah kata-kata yang tetap dalam bahasa Arab disebut mabni. Mabni misalnya katakanlah yang mabni contohnya gini. Misalnya maf'ul untuk perempuan. Maf'ul untuk perempuan satu, tunggal. Itu kan ha, ya. Ha, walaupun ha itu diawali dengan bi, enggak boleh berubah jadi bihi, enggak boleh. Tetap biha, gitu, ya. Nah, kata-kata perempuan, ya, itu, ya. Dan beberapa maf'ul yang lain, ya, seperti hum, nggak boleh jadi bihum, menjadi bihi, ya, berubah, nggak bisa, ya. Nah, kata-kata yang seperti itu namanya mabni, ya, udah tetap, gitu. Nah, dalam hal ini untuk bijarin, jadi meliputi pertama bijarin yang bika lila ilala,
Ya, min fi an. Itu ya. Nanti dorof masuk juga di dalam bijarin. Terus ada hatta bi tawa. Nah, itu kalau sudah bi tawa beda lagi. Sama-sama bi, tapi bi yang di bawah itu adalah bi kosam. Ya. Bi kosam itu adalah bi sumpah. Bilahi, ya, dengan nama Allah. Ta kosam juga, tallahi sama dengan nama Allah, wallahi dengan nama Allah. Itu 3 huruf itu namanya 3 huruf sumpah, 3 huruf kosam. Dan huruf kosam itu mengimplikasikan bahwa semua isim yang mengikutinya juga harus dijerkan. Ya. Dijerkan itu di kasroh. Ya. Kalau di rofa artinya di domah. Kalau nasob artinya di fatah. Kalau sukun artinya jazm. Ya. Nah, itu ya. Jadi mudah mengingatnya nanti. Rofa doma nasob fatah jer kasroh jazm sukun. Rofa doma nasob fatah jer kasroh jazm sukun. Jer kasroh jazm sukun. Oh, itu lagu apa itu waktu itu? Ilir tandure wong sumilir, ya. Nah, itu jadi semuanya nanti serba dinyanyikan, ya, supaya kita bisa menjelaskan, ya. Jadi dorof itu masuknya ke bijarin. Nah, cara ngingat-ngingatnya dinyanyikan juga, ya. Bagaimana lagunya? Ya. Ini lagunya. Lagu sebenarnya bebas. Bahkan kita semua bisa mengkonstruksi lagunya sendiri. Biasanya diadopsi dari lagu-lagu Jawa, apa lagu-lagu nasional, ya, yang sudah kita hafal. Nah, dulu guru saya, ya, itu ngajari bika lila ila alamin fi andorofata bitawa bika lila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Nanti bisa punya cara sendiri, ya. Tapi minimal itu pagi ini nih dulu, ya. Terus dorofnya besok kenalkan besok, tapi hanya sekedar mengenalkan yang kolom 20 karena dia termasuk juga bijarin, ya. Jadi kita singgung. Qabla ba'da haitsa hina amama wara'a khalfa faqa tahta janiba haula kulama inda baida latun ladai khairatuna. Itu dorofnya, ya. Jadi kalau gitu bijarin ditambah dorof ditambah bitawa, ya. Bitawa itu huruf kosamnya. Maka semua kata yang mengikuti awamilul ismi bijarin maka dibaca kasroh. Nah, kasroh itu bagaimana? Kasroh itu ya di kasroh, ya. Kasroh. Nah, bagaimana cara mengasroh? Tergantung dari kata yang mengikutinya. Ya, kalau kata yang mengikutinya itu adalah tunggal dengan kata bentuk 2 dan kata bentuk jamak beda. Misalnya, ya, kata bentuk tunggal laki-laki muslimun, ya. Kalau ada awamilul ismi bijarid, misalnya al muslimu,
terus di depannya ada awamilul ismi bijarin. Misalnya ya, ada kata min. Min itu kan salah satu dari huruf bijarin. Maka berubah, bukan al-muslimu lagi tapi minal muslimin, gitu ya. Jadi harus berakhiran kasroh atau tanwin. Kalau ada al berarti minal muslimi ya. Tapi kalau tidak ada alnya, karena nanti bisa nakiroh bisa makrifat. Nakiroh itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah umum. Misalnya masjidun ya apa? Mos ya. Mos kan umum ya. Mosque umum itu ya. Tapi kalau the mosque itu sudah khusus ya kan. Kalau mosque itu masjid secara umum, tapi kalau the mosque itu sudah definitif. Iya, ini masjid itu gitu kan. Itu seperti itu juga ya. Jadi misalnya al muslimu kalau ditambahi min menjadi minal muslimi. Kalau ada al tidak boleh akhirnya tanwin ya. Itu yang perlu dicatat. Tidak mungkin ada al terakhirnya tanwin, itu enggak mungkin ya. Jadi kalau sudah ada al namanya al ma'rifat ya. Nah, iya, tidak boleh wal muslimin wal muslimat. Wah, itu salah kaprah, bener orang lumrah. Jadi kalau ada al tidak mungkin diakhiri tanwin. Berarti minal muslimin wa muslimatin. Ya, karena tidak ada al jadi tanwin. Tapi kalau ada al wal muslimi bukan wal pamin minal muslimi ya, wal muslimati itu ya, ada minnya ya. Itu ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi kalau sekarang kalau dia kapan dia menjadi ini muslimin, kalau dia menjadi jamak ya muslimun ya, muslimin satu orang muslim. Kalau muslimuna banyak orang muslim, banyak ya. Ya, maka di sini nanti berubah musliminya ya menjadi muslimin, bukan muslimun lagi, bukan muslimumi. Ya. Jadi tadi kalau dikasih min muslimuna, kalau dikasih min depannya menjadi apa? Minal muslimin. Ada yanya, ada nun, min, gitu ya. Nah ini bedanya kalau jamak ya. Jangan kebanyakan keterangannya, nanti malah bingung ya. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Tapi paling tidak nanti kita memiliki temuan. Gitu ya. Jadi sekarang bijarin hafal dulu. Pulang ke rumah bisa nyanyi bijarin ya. Ulangi lagi, nanti semuanya saya tes satu-satu harus bisa. Ya. Yuk bareng-bareng dulu. Ya, nyarinya begini. Kolom 1 kita baca ya. Kolom 1 saudaranya bijarin. Baru kita baca. Bikalila ilala min fi andorof hatta bikalila ila ala min
fi andorof hatta bitawa. Oh tadi bitawanya kelalen ya. Ya kita ulangi lagi. Ya, wis terserah berkali-kali nggak apa-apa. Ini kan upaya untuk mudah menghafal ya. Yuk 1, 2, 3 bareng-bareng. Bika lila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Bika lila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Bitawa. Ya. Jangan ketawa, tapi bitawa. Bitawa. Ya. Ya. Cara membacanya dibaca kolomnya dulu ya supaya nanti tidak lupa. Kolom 1 saudaranya bijarin bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Ya 3 kali lagi lepas buku. Ya 3 kali lagi lepas buku. 1, 2, 3. Kolom 1 saudaranya dijari. Bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Itu 1 ya. Jadi 1 itu isinya 2 ya. Ya yang kedua kolom 1 saudaranya bijarin bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Baru kedua. Nanti santri-santri dulu yang nyoba pertama. Jadi yang mandan sepuh-sepuh tenang aja dulu. Oke ya. Iya. Ayo yang ketiga kolom 1 saudaranya bijari bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa bikalila ila ala min fi andorof hatta bitawa. Oke, siapa dulu nih ya? Ya, jadi yang ditunjuk buku harus tertutup. Ya. Pertama Mas Izatul Mujahid, silakan. Tidak boleh buka buku. Ya, kolom 1. Wah mantap ya. Ya jadi akhir tahun nanti bisa ikut abah makan ke kas ya. Ya oke. Mas Humam silakan, tidak boleh buka buku. Ayo kolom 1. Wah,
sama ya, berhak untuk makan gratis di kas ya, digratisi Abah Mas. Ya. Mas Arik. Huruf satu saudaranya bijari jika la ilaha min fi ad-darab hatta bitawa bikalilan ila ala min fi ad-darab hatta bitawa. Wah mantap, sama ya, dapat gratis makan di kas ya. Kas itu kanya apa ya, kanya ya? Kapo anak sultan. Oh, itu makanan Padang yang terlezat ya. Oke. Tempatnya di depan Tripiung. Ya. Ya, sambil promosi Pak Tua. Ya. Nanti kan yang di YouTube ini jadi tahu nih, kas itu apa ya? Itu makanan Padang yang terenak sedunia. Ya, berikutnya silakan yang sudah siap untuk mencoba. Dari kolom. Ya. Huruf kolom satu saudaranya bijar ini. Ya. Jika la ilaha min fi an daraf hatta bitawa. Terus 2 kali dong. Satu paket 2 kali. Jika la ilaha Dibaca dulu huruf kolom. kolom Huruf. kolom satu saudaranya bijari. Yuk. Jika ala Ilah dulu. Fi dorob hatta bitawa. Oke. Ya, siapa lagi yang mau mencoba? Monggo Ibu menawi badhe nyobi. Huruf kolom 1 bijari. Saudaranya. Huruf kolom 1 saudaranya bijari. Ayo. Ilang ala Bu. Ilang ala. Bikalila. Ilala. Ala. Ya. Min. Mantap ya. Siapa lagi? Oh ini si kecil ini. Udah hafal belum ini? Ada yang mau nyoba lagi? Monggo jangan malu-malu ya. Enggak kelihatan wajahnya kok. Oke ya. Jadi itu nanti silakan yang belum hafal dihafalin ya di jalan menuju rumah ya. Saya nggak berani ngasih banyak-banyak ya, 1 kolom aja seminggu 2 minggu ya. Kita kan 2 minggu ya, 1 kolom buat 2 minggu. Jadi minggu depan harus dites lagi ya. 2 minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang maksudnya masih ingat nggak? Dites masih ingat apa enggak gitu ya. Nanti khawatir Gus Sabro nggak berangkat ini. Ya kalau gitu kita akhiri bareng-bareng ya. Huruf kolom 1 saudaranya bikalila min fi andoro fata bitawa bikalila ilala min fi andoro fata bitawa. Gus Sabro semangatnya di bitawanya.
Ya, coba kurang kompak, sekarang yang kompak ya. 1, 2, 3 huruf kolom 1 saudara hijarin bikalila ilaha min fi andorof hatta bitawa bikalila ilaha min fi andorof hatta bitawa. Mantep ya. Jadi setelah huruf jar maka kalimat yang mengikuti diapakan? Dikasrohkan ya. Rofa doma nasab fatah jar kasroh jazm sukun. Rofa doma nasab fatah jar kasroh jazm sukun. Jar kasroh jazm sukun. Gua ngomong putune nggih, Mbak. Yang sudah punya cucu. Ya, saya cucunya sudah hampir 5, alhamdulillah. Nanti kena ngomong gitu ya. Nggih, matur nuwun, itu saja ya, yang dapat kita sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup bersama dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.